Allahumma inni u'minu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilaika mimma ta'lamu annahu al-batilu indak fakhudh minni walau wa la tutalibni fi tafsir astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih nadimtu min kulli syarr asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa wa anna Allah yab'atsu man fil qubur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah ufti biha umri la ilaha illallah al-qulu biha qabli la ilaha illallah ahlu biha wahdi la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah qawla kulli syai la ilaha illallah ba'da kulli syai la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kulli syai la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami lam yahtarik qawtuha mutlaqan abada wa matazaaba aslan di mada zamani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami bil huda wa falam tahrub ma waqa'a Dubabatun abadan bi ismihil hasani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al bi qalbihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura aslu qawlin minhu fi 'alani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad ta'sad wa la yuradilu fi ramsikum faqani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami tasbahu qad hadatha qawman idza jalasu indal wiladati sibyata bi mustahani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami hadil khasari sufabat hatakun aminan min syarri nari wa suraki wa mihani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Allah kita hadir bersama kita kali yang tulisan kita yang kita kita dan ini yang kita lulus kita semua diakui dari santri oleh Buddha Islam Imam Al-Ghazali dalam bahaya doa kita pelajari dan selama ini untuk kita hidayah insyaallah asal bima kita antara dari syukur santri sallu ala sayyidina Muhammad Fatihah biridho ila wa syafat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihatin qabli wa sallallahu wa sallam wa walidina wa walatina wa yamana wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alwalidayhi wa sallallahu wa sallam
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jami'il ayati wal ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala, wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya, wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'la, wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubat 'abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa'a anha dolala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumatsila, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladzi tasallahu bihi fadaila, wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala, wa sahbihi alladzina fazu bil iktida'i bil zihad wa ghairi kana darajatil ula amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa bi sururi sunni wa yasirul amri wa anubatan bi sani qawli wa bi sidni ilman wa rasulni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah memuji Allah dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah, juga kepada keluarga dan sahabat dan segenap pengikut beliau, selanjutnya Imam Al-Ghazali beliau berkata, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, bertawasul dengan amal talab ilmu kita, dengan amal kehadiran kita di majelis yang disabdakan oleh Faruqan Nabi sebagai Riyadhul Jannah, dengan keberkahan majelis yang dikatakan oleh Nabi bahwa majelis yang dirindukan oleh para malaikat di langit, sehingga para malaikat di langit saling bergegas menghadiri majelis tersebut, yaitu majelis pada malam hari ini. Kita berkumpul di dalamnya majelis kajian kitab Imam Ghazali yang di dalamnya disampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang penting, yang termasuk dasar-dasar dalam ajaran kita, ajaran agama yang kita anut. Kita bertawasul karena kehadiran kita di majelis yang mulia ini, semoga Allah mengampuni kesalahan hilang kita dan juga orang tua kita, guru-guru kita, terutama yang Nabi Abdullah Al-Idrus, dan juga guru-guru kita yang lain, dan juga saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Jika ada di antara saudara kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayang yang mungkin sedang ada yang sakit, semoga yang
yang sedang dalam keadaan kesusahan, dirundung kesusahan, semoga kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesenangan. Ada yang sedang dalam kesulitan diganti dengan kemudahan, ada yang sedang punya urusan, semoga urusannya dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang ada hajat keinginan, semoga keinginan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kedepannya kita senantiasa terbimbing, terarah dalam bimbingan tuntunan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan para ulama-ulama yang saleh. Salah satunya yang sekarang kita kaji, kita pelajari karyanya, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala alaih. Semoga Allah memberi kemanfaatan di ilmu beliau kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz? Musani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qismus salis wa hum al-ma'arif. Adapun pembagian yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu al-ma'arif. Adab-adaban yang perlu kita jaga selain kepada sahabat, yaitu adab kepada kenalan. Kenalan itu orang-orang yang kita kenal tapi bukan sahabat. Ini dalam penjelasannya Imam Ghazali ini menyampaikan adab ma'arif atau adab kenalan terhadap sikap kita kepada kenalan. Yang sebelumnya beliau menjelaskan adab bersahabat. Setelah rampung selesai beliau menjelaskan adab-adab bersahabat, kemudian beliau menjelaskan adab-adab kepada kenalan atau orang-orang yang kita kenali. Wa amal qismu salis wa hum al ma'arif. Fahdar fahdar minhum, maka hati-hatilah kamu dari orang-orang yang kamu kenal itu, dari kenalan-kenalan itu. Fa innaka la tara asyara illa mimman ta'rifu, karena kamu tidak akan menemukan keburukan kecuali dari orang yang kamu kenal. Kamu tidak akan mendapati keburukan, menemukan keburukan kecuali dari orang yang kamu kenal. Jadi derajat kedudukan orang yang kita kenal, akrab, teman, dengan orang yang sebatas kenal, ada masing-masing konsekuensinya yang berbeda-beda. Adabnya juga berbeda-beda. Sehingga Imam Ghazali memberikan wanti-wanti. Fahdar minhum, hati-hati. Hati-hati kamu dari orang-orang yang kamu kenal. Kenapa? Karena timbulnya keburukan, adanya keburukan yang kamu dapati itu justru dari orang yang kamu kenal. Paham? Kita ketipu sama seseorang, contoh misal, ya karena kita kenal dia, ya kan? Kenalan dulu. Kenalin, nama saya Johan, Jahit misalkan, mohon maaf, Bakar, ya.
Karena kenal terus ada say hello, ada tanya-tanya apa kabar, amat laut, kemudian berkembang. Amma shadiq bahwa as-shadiq fil mawadah. Adapun teman, nah dia itu teman di dalam kasih sayang. Duduk bareng, ngobrol bareng, ada interaksi, ada kasih sayang yang dibina, kasih sayang kerukunan sesama hamba Allah, kasih sayang kerukunan keakraban sesama umat baginda Nabi. Payu inuk pisani. Nah, teman itu akan membantu kamu, membantu kehidupan kamu, membantu kamu dalam menjalani kehidupan di dunia ini, aktivitas kamu. Ya, ada orang yang kita kenal sebatas kenal, ada yang dikenal dan juga jadi teman. Wa amal majhul fala yata'aradu lak. Adapun orang yang tidak kamu kenal, dia tidak akan mengantarkan apapun kepada kamu. Dia tidak akan menimbulkan apapun kepada kamu karena tidak kenal. Kita ketipu sama orang yang kita kenal apa yang belum kita kenal? Kita kenal. Kita disakiti, dikecewakan oleh orang yang kita kenal apa yang belum kita kenal. Justru timbulnya sesuatu kerugian atau apapun dari diri kita justru dari orang yang kita kenal. Bahkan mungkin sudah duduk bareng sama kita, kumpul bareng sama kita, melewati kebersamaan dengan kita. Orang yang tidak kenal, kata Imam Ghazali, fala yata'aradu lak. Tidak ada memberikan apapun, mengantarkan apapun kepada kamu. Wa inna ma syarru kullu hasilun minal ma'arif. Adanya keburukan, kerugian, hal-hal yang tidak menguntungkan untuk kita, hal-hal yang merugikan untuk kita, semuanya itu justru timbul dari orang-orang yang kita kenal. Dari orang yang jelas-jelas kita kenal. Kita tahu dia namanya Fulan, orang kampung A misalkan, orang daerah A, dia tinggal di mana, kita tahu. Alladzina yudhiruna shadaqah bi alsinatihim, yang menyatakan saya teman kamu. Kita ini berteman. Bahkan saya saudara Anda. Kita ini bersaudara. Yang menyatakan persahabatannya atau persaudaraannya atau pertemanannya kepada kamu bi alsinatihim, dengan ucapan mereka. Itu wa yufunal adawah bi bawatinihim, lidahnya, lisannya mengatakan teman, mengatakan saudara, kita bersaudara, tapi di dalam hati mereka menyembunyikan permusuhan. Mereka menyembunyikan kedengkian, menyembunyikan hasad.
bibirnya manis, mulutnya manis, kata-katanya manis, indah, baik. Tapi di dalam hatinya menyembunyikan keburukan. Dan yang dibatasi itu yang sidik pertemanannya, yang sidik persaudaraannya dengan kita. Yang ketika kata-katanya itu kita berteman tulus, kita bersaudara tulus di dalam utusan membari. Bukan yang hanya manis di bibir, lain di hati. Ma qadarta, semampu kamu. Kenalan nggak perlu banyak, bahkan batasi sedikit saja, kata Imam Ghazali. Lalu bagaimana jika memang sudah terlanjur kita ini punya teman, punya sahabat, punya kenalan, entah itu di profesi kita, sesama profesi, entah itu teman satu hobi misalkan, atau itu teman satu alma mater, satu lembaga. Faida bulita bihim, apabila kamu diuji dengan kenalan, dengan teman, dengan orang-orang yang kita kenal, bil mukhalatati ma'ahu, bergaul dengan orang-orang seperti itu, ngaku temen tapi nyubit. Bimadrasatin lil ulama, misalkan teman satu madrasah, satu guru di madrasah yang sama, di guru yang sama, rekan, misalkan kalau santri sama-sama santri satu pondok. Bahwa mahalu darsil ulum, di madrasah tempat belajar ilmu, atau di sekolah misal. Au masjidin, atau teman di masjid, sama-sama anggota DKM misal, atau sama-sama teman hadir majelis jamaah pengajian majlis di satu masjid, atau jami', atau di masjid jami'. Wa mahalu idamatil jum'ah, iqamatil jum'ah. Masjid jami' itu tempat pelaksanaan salat Jumat. Ausuk, atau teman di pasar, satu profesi, sama-sama pedagang. Au baladin, atau satu negara, satu negeri, sama-sama warga Indonesia. Teman dagang bukan, mereka satu profesi bukan, mereka pondok bukan, teman sekolah bukan, tapi kenal. Kita orang Bogor, teman kita orang Surabaya misalkan. Kita orang Jawa, teman kita orang luar Jawa misalkan. Ada dan berteman. Fayajibu alaika ala
alla tastasqira ayat tastahqira minhum ahada, maka wajib bagi kamu jangan menganggap rendah, jangan menganggap enteng siapapun dari mereka, jangan merendahkan siapapun dari mereka. Maksudnya orang-orang yang kita kenal. Kalau kita memang sudah terlanjur punya kenalan, dan kenal dengan seseorang, entah itu sama-sama dari sama-sama rekan satu profesi atau rekan satu majelis dan lain-lain, maka jangan menganggap rendah mereka, siapapun dari mereka, walau aqallil khalqi suratan, walaupun rupanya, bentuknya paling rendah sekalipun, paling jelek sekalipun. Jangan pernah merendahkan, menganggap rendah, menganggap hina siapapun dari mereka. Artinya orang yang kita kenal, walaupun hanya sebatas kenal. Walaupun yang dianggap remeh, yang dianggap rendah itu adalah orang yang memang rupanya, bentuknya paling rendah misalkan, jelek misalkan, jangan. Sampai kan ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, nama aslinya kan bukan Nabi Nuh. Nama aslinya Nabi Nuh alaihissalam adalah Abdul Ghaffar. Suatu waktu melihat makhluk yang menurut beliau jelek. Makhluk ini dipenuhi bulu, sekujur tubuhnya bulu, hitam. Jadi dalam pandangan Nabi Nuh, ini jelek, makhluk Allah ini jelek. Sampai Nabi Nuh ngomong, misalkan kalau bahasa kita, kok rupa kamu tuh jelek sekali gitu. Kalau bahasa Sunda hari mana aku goreng-goreng teuing boga rupa teh. Nah makhluk ini ngomong, ngejawab. Di satu riwayat mengatakan makhluk ini orang purba, orang hutan, kerak, orang hutan. Ngomong, ngejawab. Kalau menurut kamu jelek, coba tolong ciptakan yang lebih baik, bikin yang lebih baik. Rupa aku ini bikin lebih baik. Kaget Nabi Nuh. Kaget, saking kagetnya spontan teriak histeris. Panaha nauhadan pasumia Nuhan. Menjerit histeris. Luar biasa, syadidatan. Maka pasumia Nuhan. Dinamailah Nabi Nuh. Gara-gara ngerendahkan makhluk Allah. Dan kita pun jangan. Apalagi ini masih manusia. Hati-hati, apalagi aman ya Allah. Di sosial media banyak orang nggak punya takut, ya, mengganti, merubah, mengedit wajah orang sedemikian. Dikira itu nggak gede dosanya.
walaupun pelaku maksiat sekalipun. Kalau yang kita entengkan anggap rendah itu pelaku maksiat, kalau kita menghina orang pelaku maksiat itu, dosa maksiatnya dia tidak lebih kecil dari dosa kita menghina, merendahkan, menganggap enteng. Lebih gede dosa kita, walaupun yang kita anggap enteng ini pelaku maksiat. Apalagi bukan pelaku maksiat atau hanya sebatas dugaan, nggak boleh. Yang jelas-jelas pelaku maksiat sekalipun kita tidak ada, karena kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya, kita tidak tahu. Fa innaka la tadri la'alla khairun minat, karena kamu tidak tahu, bisa jadi dia yang kamu hina, yang kamu rendahkan, yang kamu anggap enteng itu lebih baik dari kamu. Begitu. Yang menurut kamu salah bisa jadi betul, hanya salah menurut kamu. Kita ini kan bersikap, bertindak berdasarkan pikiran, isi di otak kita itu beda orang, beda-beda, tingkat kemampuannya pun beda-beda. Maka jangan menghukumi, menilai orang karena berdasarkan nafsu otak kita, nafsu pikiran kita. Yang menurut kita salah belum tentu, dan yang menurut kita benar pun belum tentu. Makanya ada Quran, ada hadis, ada ijma ulama, ada qiyas sebagai patokan ukuran, bukan berdasarkan pikiran kita. Indallah, di sisi Allah, yang menurut kita jelek belum tentu jelek di sisi Allah, dalam pandangan Allah. Wa fil hadis, disebut di dalam hadis bihasbi mri'in minasyar ayyakira'ahul muslim, cukuplah keburukan seseorang dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim. Gitu. Cukup menunjukkan bahwa orang itu tidak baik atau kita ini tidak baik. Cukup yang menunjukkan kita ini tidak baik, kita merendahkan saudara kita yang muslim, menganggap remeh, menganggap enteng saudara yang muslim, itu menunjukkan justru kita ini tidak baik. Hati-hati, jangan tergesa-gesa memvonis orang salah, apalagi dalam hukum. Contoh hukum fikih ini luas, namanya juga furu'h, cabang. Cuman gara-gara beda tahiyat kita salahin, hati-hati. Bisa jadi kitanya yang memang kurang jauh kopinya. Cuman karena posisi menempatkan tangan ketika sholat, kita hukumi misalkan A, B. Lebih baik kita lebih tingkatkan ngaji kita. Bisa jadi kita yang belum sampai wawasannya
kepada apa yang dilakukan saudara kita itu. Apalagi langsung menjustis, ya Allah. Nah, ketergesa-gesaan kita dalam menyikapi menghukumi orang lain itu menunjukkan kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kelemahan kita, keburukan kita. Kullu muslim ala muslim haram dami. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Makanya kan ada dulu secara fikih, ada kisos, ada had. Kita melukai sampai saudara kita sampai menepaskan darah, mengeluarkan darah, itu ada hukumannya. Demikian juga hartanya, apalagi kehormatannya. Jangan sampai kehormatan saudara kita muslim kita rusak, kita cemari. Jangan sampai karakter saudara kita muslim karakternya terbunuh oleh sikap kita, perbuatan kita. Terompas, nama baiknya tercoreng oleh sikap kita. Haram. Wala tandur ilaihim bi ainit ta'dim lahum bi hali dunyahum. Dan jangan memandang agung mereka dalam urusan dunianya. Mengagungkan saudaramu karena kekayaannya, menghormati saudara kamu karena kekayaannya. Jangan. Jika kamu lakukan itu, fatahlik, binasalah kamu, mencari. Kamu tidak akan bahagia, kamu tidak akan beruntung. Bisa babi hubbik ad-dunya, karena sebab kecintaan kamu kepada dunia. Dunia itu bukan hanya harta saja, jabatan juga dunia. Kita nunduk-nunduk pada pejabat, nggak boleh, karena jabatannya seperlunya saja, sewajarnya. Kalau memang lebih tua dari kita, hormati karena ketuaannya, karena umurnya, bukan karena jabatannya. Kalau memang sesama, tidak lebih tua dari kita, hargai sebagai muslimnya, bukan karena jabatannya. Atau jika memang pemimpin, karena kepemimpinannya, bukan karena kedudukan derajatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a li ghaniyin ligina dhahaba sulusatini. Siapa orang yang tawadu, yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 1/3 agamanya hilang. Naudzubillah. Nggak main-main. Bahayanya nggak main-main. Kehilangan agama 1/3. Masya Allah. Ibarat di tubuh ini kehilangan 1 tangan ya, atau 1 kaki.
Li'anna dunya saghiratun ay haqiratun indallah, karena dunia di sisi Allah itu tidak ada nilai. Saghirun ma fiha, apa yang ada di dalam dunianya pun sama, tidak ada nilai di sisi Allah. Isinya dunia apa saja, sisi Allah tidak ada nilai. Li'anna Allah Ta'ala lam yandur ilaiha mundu khalqiha, karena Allah tidak memandang dunia ketika Allah menciptakan dunia. Wa mahma aduma ahlu dunya fi qalbik faqad saqatta min ainillah. Dan manakala ahli dunia di dalam hatimu agung, besar, tinggi kedudukannya, faqad saqatta min ainillah, maka kamu sudah terhempas, terjatuh dari pandangan Allah. Jadi ketika kita mengagungkan ahli dunia, maka sama dengan kita melemparkan diri, menjauhkan diri dari Allah. Ainul mahabbah, yaitu dari pandangan mahabbah. Li'anna dunia aduwwatun lillah wa awliyai, karena dunia itu musuhnya Allah dan juga musuhnya para awliyanya Allah. Wabil hadis, disebut di dalam hadis, hubbud dunya wasyarab yunbitani an-nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u al-baqla. Kecintaan terhadap dunia dan kecintaan terhadap kemuliaan, dua-duanya menumbuhkan nifaq di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Yang tadinya nggak ada jadi tumbuh, jadi subur, jadi berkembang. Sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Demikian pula kecintaan dunia, kecintaan kemuliaan itu menumbuhkan nifaq di dalam hati. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari nifaq. Merasa mulia dari dengan alasan apapun enggak boleh. Mulia, merasa mulia dari kesukuan, kebangsaan, sama enggak boleh. Hati-hati. Nuduh orang rasis, kita sendiri rasis. Selama itu muslim, maka saudara. Bukan muslim, tetap hargai, hormati sebagai makhluk Allah yang tentunya derajatnya tidak sama, tapi tetap nggak boleh dihina, nggak boleh disepelekan, nggak boleh direndahkan. Cuma haknya beda, tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Rasulullah sudah memberikan gambaran. Jadi kita tinggal mengikutinya.
Kalau kita samakan berarti kita tidak adil. Rasulullah memperlakukan sahabat Muhajir dengan sahabat Ansor beda. Tidak sama perlakuan beliau kepada sahabat Muhajirin dan kepada sahabat Ansor. Ini gambaran pembelajaran buat kita. Ketika membagikan ghanimah, ada pembagian ghanimah, maka beliau membedakan, tidak memberikan sama. Dari sikap, dari bagian, misalkan ghanimah perang, tidak sama, tetap dibedakan. Kita ngasih anak, kasih sayang ke anak, disamakan yang kecil dengan yang gede. Anggapan kita adil, justru nggak adil. Kita punya istri 2, disamakan perlakuan kita. Anggapan adil, justru nggak adil. Rasulullah memberikan bagian kepada sahabat Muhajirin lebih besar daripada sahabat Ansor. Kenapa? Karena sahabat Muhajirin lebih dulu berbaiat keimanan, keislaman kepada beliau, lebih dulu mengalami masa-masa suka duka bersama beliau, mengeluarkan keringat bersama beliau, lebih dulu menyatakan keimanannya kepada Allah. Itu dihargai, ada penghargaan, sehingga kedudukan para sahabat nggak sama. Nggak sama. Kenapa Sayyidina Abu Bakar lebih mulia dari yang lain? Kenapa Sayyidina Umar lebih mulia dari yang lain? Dan ini diakui. Kita belajar dari sana. Para nabi, sekian banyak nabi, kenapa harus ada ulul azmi ini? Kenapa ada yang wajib hanya 25 nabi dan rasul? Enggak semua nabi. 120.000 nabi dan 313 rasul, derajatnya nggak sama. Benar kan? Belajar membentuk pola pikir kita. Berpikir adalah. Kadang-kadang kita juga nggak adil dalam berpikir. Ada sama-sama saudara, saya juga anaknya, harus sama. Seseorang murid yang cemburu kepada murid yang lain yang merasa diperlakukan beda, padahal bukan yang diperlakukan yang beda, yang tidak adil, tapi cara berpikir kita yang tidak adil dalam memahaminya, nggak sadar. Nah, kepada makhluk Allah pun sama, kita harus adil, alam-adilan sesuai dengan manhaj, dengan tuntunan Rasulullah. Kita ngasih anak kita 2 misalkan, yang kecil dengan yang dewasa, yang baru TK, baru PAUD dengan yang sudah SD. Kasih jajannya sama, 10.000 masing-masing. Adil? Enggak, justru nggak adil. Dolim terhadap kakaknya. Tanpa sadar kita sudah berlaku dolim kepada anak. Dan yang kecil jangan cemburu, merasa dibedakan oleh orang tua, nggak boleh. Begitu. Istri pertama dengan istri kedua disamakan kasihnya, adil kata, justru nggak adil. Yang tua tetap harus dibedakan dengan yang muda. Kenapa? Dia yang lebih dulu ketika kamu punya susah, punya sedih, menangis karena kamu. Begitu. Dia yang lebih dulu menyiapkan minum buat kamu. Kalau yang tua dicemburu karena perlakuan kita kepada yang muda, lebih wajar.
karena kita yang salah. Contoh saja, bukan nyuruh poligami, enggak. Kita lagi ngaji. Begitu, ini menurut Allah pun sama. Tetap wa'ti kulli haqqin haqqa. Berikan setiap hak yang berhak. Hak yang dihormati, hormati. Hak yang dimuliakan,